Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama pada saat ini memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan untuk kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sekali lagi bersyukur Tuhan untuk sebuah kesempatan pada saat ini untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami belajar sama-sama pada momen ini boleh menolong kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari, terutama bagaimana kami menjalankan apa yang menjadi amanat Tuhan bagi setiap kami. Kau berkati dan sertai setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita bersama-sama untuk mengawali pemberitaan firman pada saat ini, terambil dari Matius 28 ayat 16 sampai yang ke 20. Ayat yang tidak asing bagi kita, yang sering kali kita dengarkan setiap kali kita belajar tentang penginjilan. Nah, saya mengajak kita bersama-sama melihatnya di layar. Saya akan membacakan untuk kita. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sampai di sana pembacaan kita pada saat ini. Tema yang kita renungkan bersama-sama pada saat ini adalah tentang penginjilan itu himbauan atau amanat. Nah, untuk kita lebih jelasnya saya mengajak kita untuk melihat definisi terlebih dahulu dari himbauan itu apa, amanat itu apa dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan himbauan itu adalah sifatnya mengajak, sementara amanat itu ada kesan perintah dari yang berotoritas atau perintah dari atas kepada kita. Jadi kita bisa lihat sama-sama ya, kalau namanya himbauan lebih bersifat itu mengajak, opsional untuk kita lakukan. Sementara kalau amanat itu adalah sebuah perintah yang tidak bisa kita kompromikan dan harus untuk kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, tadi kalau lihat di awal dari sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, bahasa Inggris dari perintah Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga itu bukan Great Evangelism, tetapi Great Commission. Nah, saya menyelidiki, coba mencari tahu apa sih sebenarnya Great Commission, bukan komisi yang besar ya, bukan. Tetapi di dalam terjemahan Oxford Dictionaries, mengartikan commissions itu berkaitan dengan sebuah instruksi atau perintah atau tugas yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang. Itu commissions. Lalu atau yang kedua adalah sekelompok orang yang secara resmi ditunjuk untuk melakukan sebuah tujuan tertentu. Nah, saya melihat bersama-sama kenapa para teolog itu mengartikan perintah Tuhan Yesus yang terakhir itu sebagai the Great Commission, bukan the Great Evangelism. Karena di dalamnya memang terkandung ada sebuah perintah yang Yesus berikan kepada para murid sebelum dia terangkat ke surga. Dan perintah ini secara khusus diberikan kepada orang-orang yang mengaku murid Yesus. Jadi mengacu kepada Oxford Dictionaries ini, maka saya ingin garis bawahi ada sebuah perintah, sebuah instruksi yang diberikan kepada kelompok tertentu dengan tujuan yang tertentu pula. Nah, kalau misalnya tema kita di awal itu dikatakan penginjilan itu himbauan atau amanat, saya yakin Bapak Ibu yang mendengarkan atau melihat video ini tahu jawabannya. Tapi saya harus akui dengan jujur bahwa seringkali setiap kita itu menjadikan bahwa penginjilan itu harusnya adalah sebuah amanat.
Tetapi seringkali yang terjadi sekarang ini adalah amanat, tapi rasanya adalah himbauan. Kenapa saya katakan demikian? Dengan jujur Bapak Ibu, berapa banyak sih di antara kita yang dengan sengaja, intensional, dengan sengaja kita bertemu dengan orang-orang non-Kristen. Berapa banyak di antara itu, kita misalnya satu hari ketemu dengan 10 orang non-Kristen. Berapa banyak secara intensional juga kita itu menciptakan percakapan yang mengarah kepada penginjilan. Saya bukan bilang penginjilan dulu, tapi yang mengarah ke sana. Dengan sebuah hati di dalam diri kita, bagaimana saya bisa menceritakan kabar baik. Terkadang mungkin kita berelasi dengan mereka karena urusan pekerjaan. Hanya dengan urusan yang memang kita harus urus. Tetapi kalau kita mau tanya sama diri kita, berapa banyak juga kontak di HP kita itu berisi dengan orang-orang yang non-Kristen. Saya waktu mempersiapkan bagian ini pun juga saya ditegur Tuhan. Betapa banyaknya waktu yang tidak saya bagikan kepada mereka yang non-Kristen. Dan saya kira begitu banyak orang Kristen pun juga mengalami hal yang sama. Kami sudah tersita waktunya karena pekerjaan di kantor. Sehingga terkadang amanat penginjilan ini kita hanya berpikir memang betul semua orang Kristen harus lakukan. Tetapi di dalam alam bawah sadar kita, sebenarnya kita mengatakan bahwa ya ini sih sebenarnya bukan amanat yang penting-penting banget. Yang penting aku sudah selamat. Jadi makanya saya berikan sebuah label, seringkali kita anggap penginjilan itu adalah amanat rasa himbauan. Nah, saya akan mengawalinya dengan beberapa asumsi yang keliru tentang penginjilan. Yang pertama, perintah Yesus yang terakhir ini bukan penginjilan, tetapi memuridkan. Nah, ini banyak orang yang salah kaprah, disebutnya sebagai amanat penginjilan. Alhasil yang terjadi adalah orang-orang itu setelah membawa dia ke gereja, dia menerima Yesus, ditinggalkan, gak ditemani lagi, tidak di-mentoring, tidak dibarengin. Sehingga mereka berpikir ketika saya sudah bisa membawa dia ke gereja dan dia terima Yesus, maka selesai. Pada perintah Tuhan Yesus di sana adalah berkaitan dengan memuridkan. Memuridkan ini berbicara pekerjaan atau sebuah pelayanan yang jangka panjang. Bukan seperti orang ibarat lari sprint lalu selesai. Tetapi harus dipantau, harus ditanya, harus dibarengin, harus ditemani karena begitu banyak yang dia nggak paham. Misalnya dia datang ke gereja, dia dari non-Kristen. Dia datang ke gereja penuh dengan kebingungan. Kenapa harus ada pujian? Kenapa harus ada persembahan? Kenapa harus ada votum? Kenapa ada bangkit berdiri? Kenapa ada duduk? Kenapa ada angkat tangan? Kenapa sebagian enggak? Ada begitu banyak pertanyaan dan pertanyaan itu bisa akhirnya terjawab ketika kita memuridkan mereka. Jadi perhatikan, perintah Tuhan Yesus itu bukan menginjili tetapi memuridkan. Karena pada waktu seseorang memuridkan, mau tidak mau dia berbicara soal Injil. Berbicara tentang Yesus. Berbicara tentang ajaran, perkataan, dan karyanya. Itu yang pertama, salah kaprah yang pertama. Yang kedua, penginjilan itu sama dengan mengkristenkan orang. Beberapa orang, beberapa oknum berpikir, wah kalau yang namanya penginjilan itu pokoknya menjadikan dia dari agama X menjadi Kristen. Kita perlu berhati-hati Bapak Ibu, karena di Indonesia sudah keluar hukum yang berlaku untuk kita tidak boleh mengkristenkan seseorang. Karena penginjilan tidak sesempit mengkristenkan seseorang. Tidak seperti itu. Nanti kita akan lihat sama-sama penginjilan itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah penginjilan itu harus menggunakan metode tertentu yang fix dan eksak. Ini juga adalah sebuah salah kaprah. Saya pernah menghadiri sebuah pelatihan penginjilan.
Diajarkan bagaimana untuk bisa menginjil itu, jalan masuknya cuma satu, yaitu kematian. Nah, saya menemukan data di lapangan ketika para orang-orang yang sudah mengikuti pelatihan tersebut, akhirnya menemukan sebuah jalan buntu atau deadlock. Masa sih mengawali pertanyaan dengan kematian? Sekalipun kepada teman dekat. Seperti ada satu jumping. Nah, kita tahu bersama-sama di dalam budaya Tionghoa, bicara kematian itu adalah sebuah hal yang cukup tabu. Ternyata tidak hanya kaum Tionghoa, tetapi beberapa kalangan orang juga yang masih ingin hidup ketika kita tiba-tiba masuknya, jalan masuknya adalah mati. Ini adalah sebuah isu yang sensitif. Sehingga saya melihat beberapa orang Kristen akhirnya memikirkan kalau saya tidak ikut pelatihan itu maka saya tidak bisa penginjilan. Karena sebenarnya penginjilan itu bukan harus dibawakan dengan metode tertentu. Ini asumsi yang keliru. Saya pikirkan ada 3 hal ini yang menjadi kekeliruan. Lalu kita akan sama-sama memikirkan kenapa kok ada orang yang tidak mau menginjili. Jawabannya yang pertama karena nggak tahu isinya. Injil itu apa sih? Ya tahu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tapi apa isinya? Nggak tahu. Yang kedua bukan hanya tidak tahu, tapi nggak tahu caranya. Sudah tahu isinya, tapi nggak tahu bagaimana menyampaikannya. Ini menjadi juga sebuah problem. Nah, kita kan nggak mungkin nih, kita sudah tahu Injil, lalu kita ada di tempat busway, lalu kita teriak, "Weh, yang nggak percaya Tuhan Yesus masuk neraka." Itu kita bunuh diri. Itu kita pingin ada di detik.com, gitu ya. Atau ada di berita-berita kanal-kanal di YouTube kah, atau di Instagram, dan lain sebagainya. Itu kita mau mati konyol. Tentu nggak begitu kan? Jadi bukan hanya tidak tahu caranya, kadang kita mungkin juga tidak tahu isinya. Yang ketiga adalah yang menjadi penghambat, karena kita itu takut menyinggung agama orang lain. Nah, kalau nomor 3 berarti sebenarnya ini berbicara how to-nya juga. Kita tidak tahu cara masuknya. Sehingga kita terkadang itu terlalu vulgar untuk menceritakan Injil. Alhasil orang ketika misalnya diberitakan Injil merasa, wah kamu Kristen, kamu mau Kristenkan saya ya. Karena cara masuknya tidak smooth, yang terjadi ya kita memilih untuk tidak mau menginjili. Yang keempat dan yang terakhir adalah kita takut ditolak. Dan kita mendapatkan efek negatif waktu saya menceritakan Injil kepada rekan bisnis saya, rekan sahabat saya, yang tentunya mereka adalah non-Kristen. Paling tidak keempat hal inilah yang menjadi penghambat. Kalau kita mengatakan, Pak saya itu sebenarnya tidak tahu Injil itu apa. Maka saya mau katakan Injil itu adalah bahasanya itu kan gospel, itu adalah berita kabar baik. Kabar baik. Kabar baiknya apa sih? Ada pribadi yang bernama Yesus turun ke dalam dunia, menggantikan manusia berdosa supaya kita tidak binasa. Dan orang yang percaya dan menjalin relasi dengan dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Itu adalah berita baiknya. Jadi kita yang terkungkung, terbelenggu sama dosa, kita dibebaskan oleh pribadi yang bernama Yesus lewat peristiwa kayu salib. Itu isi Injil. Nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa tahu caranya untuk menyampaikan Injil. Nah, bagaimana harusnya orang Kristen itu melihat penginjilan? Itulah yang saya ajak kita bersama-sama belajar dan lihat dari teks yang nanti tadi sudah kita baca di awal. Nah, kita harus samakan dulu persepsi kita untuk melihat apa sih definisi dari penginjilan itu. Nah, saya pada waktu mempersiapkan bagian ini saya mencoba merumuskan adalah penginjilan itu proses awal untuk memuridkan seseorang agar orang tersebut mengikut Yesus. Saya minta maaf agak sedikit kepotong ya gambarnya, memotong itu tulisannya, tapi gak apa-apa, Bapak Ibu yang penting bisa baca. Penginjilan itu adalah proses awal untuk memuridkan seseorang ikut Yesus.
Maksudnya apa sih Pak proses awal? Saya akan tunjukkan sebuah bagan dari angle scale. Bapak Ibu bisa lihat dari nomor 1 sampai nomor 10. Nomor 10 itu adalah orang di mana dia mengambil sebuah keputusan untuk percaya atau bertobat. Itu istilah kita, decision to surrender to Jesus. Nah, ternyata untuk sampai ke tangga nomor 10 itu ada stepnya. Nah, kita perlu kadang memetakan orang itu ada di mana. Nah, kita bersyukurnya karena ada di Indonesia, biasanya bukan di step nomor 1, tapi sudah di nomor 2. Orang sudah sadar ada Tuhan. Cuma Tuhan yang mana yang harus kita percaya? Ini menjadi sebuah question bagi kita. Tapi kalau misalnya ada banyak, saya kira anak-anak muda, ada di step tangga nomor 1. No awareness of God. Orang yang tidak percaya akan keberadaan Tuhan, kita kan gak mungkin datang sama dia mengatakan, you percaya Yesus. Kalau you percaya Yesus, kamu akan masuk surga. Dia akan, Bapak Ibu mulai kebayangkan. Kalau orang ini ada di tangga anak 1, lalu kita datang mengatakan, percaya Yesus masuk surga. Tunggu dulu, aku loh gak percaya Tuhan. Nah, penginjilan itu adalah berbicara bagaimana kita mengajak dia untuk membuka pikiran dia. Dari no awareness of God, tidak adanya sebuah kesadaran tentang Tuhan, terus dia mulai sadar tentang adanya keberadaan Tuhan, menurut saya itulah penginjilan. Bisa jadi kita bertemu dengan si A, dia sudah di anak tangga nomor 4. Dia tertarik untuk mengenal Yesus tapi dia tidak punya akses. Dan Tuhan menghadirkan kita di dalam situasi seperti itu sehingga kita bisa memberitahu siapa Tuhan Yesus. Dan dia mulai dari interest in Jesus tangga nomor 4, dia naik ke tangga nomor 5. Dia mulai ke tangga nomor 6. Nah, setiap kita punya partnya masing-masing. Kita kalau sudah ada di nomor 10 kita yang menuai, jangan merasa bahwa itu kehebatan saya, bukan. Itu karena pekerjaan dari Allah Roh Kudus. Sehingga saya ingin katakan pada saat ini, penginjilan bukan berbicara mengkristenkan orang, tapi proses awal bagaimana memuridkan Tuhan Yesus sampai the top-nya itu adalah tangga nomor 16. Orang mengalami sebuah pertumbuhan rohani. Dia bukan hanya tahu banyak tentang Yesus, tetapi kehidupannya dirubah, kehendaknya dirubah. Orang mengenal dia dulu si A ini sebelum kenal Yesus, ya ampun. Lebih jahat dari setan mungkin gitu. Tapi semenjak dia mengenal Yesus, mengalami sebuah perubahan, itulah goal kita ke arah sana. Karena berbicara memuridkan bukan selesai di nomor 10. Karena hidup kita saya harus katakan, misalnya dari tangga nomor 10, itu bukan berhenti. Kita mengalami yang namanya di nomor 12. Mengalami apa sih? Mengalami Tuhan dikala saya ada dalam situasi pandemik. Bagaimana Tuhan itu hadir pada waktu saya meneteskan air mata. Apakah berarti ini Tuhan itu jahat? Nah, ada gap bukan? Kalau saya sudah terima Yesus, kenapa saya alami ini? Gap itulah yang bisa diseberangi dengan proses yang namanya memuridkan. Sehingga saya melihat penginjilan itu hanyalah sebuah proses awal. Kita menceritakan atau memuridkan seseorang. Kalau kita melakukan amanat pemuritan, maka di dalamnya pasti ada penginjilan. Kalau kita melakukan amanat penginjilan, seringkali tugas memuridkan, kita abaikan dan kita lupakan. Dan kita tinggal salahkan, harusnya gereja sih. Betul, saya tidak memungkiri, memang tugas utama gereja memuridkan. Tetapi jangan lupa, tugas memuridkan bukan hanya gereja, tetapi orang-orang percaya. Selama dia mengaku aku adalah murid Yesus. Itu pengertian penginjilan yang pertama. Yang kedua, penginjilan itu adalah menceritakan Yesus. Baik lewat perkataan, perbuatan, pemikiran, keputusan, dan juga lewat hidup kita. Nah, ini yang tadi saya maksudkan bahwa menceritakan Yesus tidak perlu harus ada pola-pola tertentu. Dan saya mengajak kita melihatnya secara simultan ya Bapak Ibu, simultan. Maksudnya apa sih simultan? Gak bisa kita cuma gini,
Wah, penginjilan mah cuma lewat hidup kita aja, kita mah nggak usah ngomong. Enggak, kalau memang dibutuhkan untuk lewat hidup, ya lewat hidup. Tapi kalau memang pada waktu kita hadir, Tuhan tempatkan kita di dalam sebuah situasi, memang kita harus menyampaikan lewat kata-kata, ya sampaikan. Jangan kita dikotak-kotakan. Kalau memang harus butuh dua-duanya, butuh dua-duanya. Makanya hidup kita, dimanapun kita berada, itu kita menjadi terang Tuhan. Kita membawa Tuhan di dalam hidup kita. Jadi penginjilan itu berbicara bagaimana seluruh hidup saya, baik itu perkataan, perilaku, pemikiran, keputusan, hidup saya, itu menceritakan tentang Yesus. Jangan kita memikirkan, oh penginjilan itu saya harus nanti ketemu dengan si X, lalu langsung mengarah kepada kalau mati kamu masuk surga apa enggak? Kalau enggak berarti kamu harus jawabannya lewat Yesus, karena Yesus memberikan hadiah kepada manusia berdosa ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga lewat definisi nomor 2, kita akan menemukan bahwa penginjilan tidak berbicara soal metode. Penginjilan adalah berbicara bagaimana saya menceritakan Yesus lewat diri saya. Baik itu lewat hidup, lewat kata-kata. Jadi saya tidak menekankan penuh harus sekedar lewat hidup. Kalau Bapak Ibu penginjilan hanya lewat hidup, hari ini Injil nggak masuk di Indonesia. Karena Injil di Indonesia disebarkan lewat 2 cara. Ada lewat hidup, bagaimana orang Kristen hidup sejalan dengan firman, dibarengi dengan ada pemberitaan Injil. Saya tidak menekankan pemberitaan Injil yaitu lewat kata-kata jauh lebih penting daripada hidup, ataupun sebaliknya, tidak. Dua-duanya sama-sama penting. Nah, saya mengajak kita melihat bersama-sama Bapak Ibu, amanat pemuritan yang Tuhan berikan kepada para murid, itu konteksnya seperti apa? Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, terjemahan Indonesia dipakai kata, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea dan seterusnya. Kata yang dipakai adalah dan. Kenapa saya kasih tanda kurung? Saya sebenarnya kurang begitu setuju Bapak Ibu dengan terjemahan kata dan ini. Kenapa? Karena Injil Matius menceritakan bagian tepat sebelumnya adalah tentang bagaimana terciptanya hoax bahwa kubur Yesus kosong. Nah, kalau Bapak Ibu melihat ya, saya nggak usah bacakan semua, kita mulai lihat dari ayat yang ke-12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan dan memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam mencurinya ketika kamu sedang tidur. Berarti fakta kubur kosong itu ada. Tetapi orang-orang yang bukan murid Yesus mulai membuat sebuah berita hoax. Nah, ini kan yang kita ngomong gratifikasi kan. Ternyata gratifikasi itu bukan hanya terjadi zaman sekarang. Waktu itu juga sudah untuk tutup mulut pakai uang. Perhatikan yang memberi siapa? Tua-tua, ahli Taurat. Mereka tidak bisa menjawab bahwa kubur kosong sama dengan Yesus bangkit. Tidak. Tapi mereka ciptakan sebuah narasi. Para murid lagi curi. Di tengah para serdadu lagi tidur. Di tengah kondisi seperti ini, lalu muncul ayat 16 mengatakan dan. Saya melihatnya sebenarnya bukan kata dan. Bahasa Yunani yang dipakai di ayat 16 itu adalah oide. Oide. Oide itu diartikannya apa? Bisa dan, bisa tetapi. Tergantung konteksnya. Maka berdasarkan konteks ayat 11 sampai 15, maka bagian ayat 16 lebih tepat kalau diterjemahkan kata tetapi. Tetapi ke-11 murid itu, jadi sementara ada narasi yang melawan akan kebangkitan Tuhan Yesus dengan mengatakan para murid mencuri. Di sisi yang lain, Yesus memberikan sebuah amanat pemuritan. Bapak Ibu bisa lihat ya, komparasi ini. Bagaimana Matius ketika menulis bagian ini, dia tutup beritanya bukan dengan sebuah berita hoax, tetapi berita untuk memuridkan. Nah, Alkitab
melanjutkan bagian ini dengan ayat 17 mengatakan ketika melihat dia mereka menyembahnya tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ingat loh ya, ini adalah 11 murid. Kenapa kok 11? Karena satu sudah bunuh diri, Yudas. Beberapa kenapa ragu-ragu? Beberapa menyembah, beberapa ragu-ragu. Mereka ragu-ragu soal apa? Nah, kita akan melihat bersama-sama, tadi seperti saya tadi katakan bahwa perintah ini konteksnya diberikan kepada 11 murid. Nah, kalau kita lihat dengan seksama, beberapa di antara mereka mengalami keraguan. Pertanyaannya ragu-ragu tentang apa? Soal apa? Nah, saya mencoba menjawab keraguan ini ketika saya kaitkan dengan konteks Kisah Para Rasul. Bapak Ibu kalau melihat di dalam Kisah Para Rasul, ini adalah buku kedua dari Lukas. Dan dia juga mengisahkan detik-detik terakhir Yesus terangkat ke surga. Terjadilah sebuah percakapan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, maksudnya apa? Begini, Bapak Ibu. 11 murid itu punya sebuah pemahaman. Yesus kan Mesias. Tapi Mesias bukan penghapus dosa, tapi Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Nah, makanya kenapa di ayat 17 Matius 28 tadi dikatakan beberapa menyembah, beberapa ragu-ragu. Nah, ragu-ragunya di mana nih? Ragu-ragunya karena mereka lihat loh, Yesus ini udah mau terangkat ke surga terus kita ini gak dibebasin nih ceritanya. Nah, keraguan itu muncul di ayat ke-6 ini menurut saya. Sehingga mereka ini bingung. Loh, Yesus ini Mesias yang gimana sih? Dia bebasin kita ini dari apa? Apakah cuma dari dosa atau plus bonus gitu loh. Beli satu gratis satu. Jadi percaya Yesus dibebaskan dari dosa sembari dilepaskan dari penjajahan Roma. Makanya ini yang ditanyakan oleh mereka yang berkumpul di situ. Nah, mereka yang berkumpul di sini kalau saya boleh tafsirkan adalah mereka yang ragu-ragu di ayat 17. Dan Yesus mengatakan kepada mereka apa? Engkau tidak perlu tahu masa dan waktu bagaimana dipulihkan. Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi keraguan itu Tuhan Yesus tidak menjawab. Tuhan Yesus mengatakan kamu gak perlu tahu kapan Israel akan bebas dari Roma. Intinya adalah kamu harus menjadi saksi, kamu saksi mata terhadap saksi mata terhadap pelayanan Tuhan Yesus sampai kepada puncaknya kematian dan kebangkitan. Kamu itu saksi mata. Kamu harus saksikan dan bagikan kepada orang-orang baik itu di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Perintah itu berlanjut Bapak Ibu di tengah ayat 17 tadi dikatakan beberapa menyembah, beberapa ragu-ragu, dan Yesus mendekati mereka. Kita kembali ke Matius ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Hal ini sepadan bukan dengan Kisah Rasul 1 ayat 8. Kalau kuasa itu sudah diberikan kepada Yesus, dan Yesus itu juga melimpahkan kuasa itu kepada kita lewat Roh Kudus yang sudah ada di dalam hati kita. Di satu sisi dikatakan oleh Tuhan Yesus, kepadaku diberikan segala kuasa. Artinya Dia Tuhan yang tidak tutup mata pada waktu kita sedang melakukan proses pemuritan. Yang kedua, karena kepadaku diberikan segala kuasa, maka bisa di tengah kemustahilan kita memuridkan orang, Allah intervensi. Justru kata kepadaku diberikan segala kuasa, ini menunjukkan kepada setiap kita sebuah penghiburan dan sebuah
kekuatan bahwa Allah tidak meninggalkan saya pada waktu saya memuridkan seseorang. Dan perintah itu berlanjut, bukan? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan jadikanlah semua orang jadi Kristen. Karena kalau Kristen sendiri itu Bapak Ibu, kita baca di dalam sejarah Kisah Para Rasul, Kristen itu adalah sebutan dari orang non percaya karena melihat sekelompok orang yang ikut Yesus. Sebenarnya Kristen dari awal itu bukanlah sebuah agama, tapi sebutan label untuk pengikut-pengikut Kristus. Sehingga Bapak Ibu, penginjilan itu bukan berbicara bagaimana saya membuat dia dari agama A menjadi B, bukan. Tapi kita menjadikan Yesus itu Tuhan. Mengajak orang melihat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus layak menerima segala penyembahan kita. Dan perhatikan, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Part ayat 20 ini seringkali akhirnya diabaikan, dilupakan. Dan merasa bahwa mengajar orang Kristen kan cuma tugasnya seorang rohaniwan, bukan saya. Sehingga yang terjadi adalah jemaat berpikir, wah saya mah gak perlu muridkan orang. Bapak Ibu jangan lupa, perintah ini diberikan untuk semua yang mengaku murid Yesus. Dan kalimat terakhirnya menarik. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Nah, kata beserta ini sebenarnya agak kurang pas. Kurang pas Bapak Ibu. Kalau menyertai itu kan seolah gini, aku sertai kamu, kamu jalan. Aku sertai ya. Kayaknya ada sesuatu yang terpisah gitu loh. Tapi kata yang dipakai sebenarnya bukan aku menyertai kamu. I am be with you, bersama. Aku itu bersama dengan kamu. Artinya pada waktu kita proses memuridkan orang, jangan lupa ada pribadi Tuhan yang bersama dengan kita. Sehingga di saat-saat seperti itulah, kita mohon hikmat Tuhan. Nah sekarang pertanyaan yang terakhir adalah kenapa perlu kuasa Roh Kudus untuk jadi saksi Tuhan? Karena saya harus katakan yang pertama, penginjilan itu disampaikan di tengah konteks orang yang skeptik dan tidak peduli. Skeptik itu apa? Tidak percaya. Tidak mau percaya dan tidak mau peduli. Skeptik dengan ajaran kita. Meragukan apa yang kita pegang. Itu sebabnya Bapak Ibu, untuk membawa orang, nah kita balik lagi ke bagian tadi ya. Untuk membawa orang dari step 1 ke step 2, kalau bukan pekerjaan Allah Roh Kudus, gak bisa. Gak bisa. Bapak Ibu bisa perhatikan, dari nomor 2 ke nomor 3, kontak with Christian. Mereka mulai berelasi, awalnya mereka apatis sama orang Kristen. Mereka mulai mau berelasi dengan orang Kristen. Perhatikan, kalau misalnya dia sudah di tangga nomor 3, terus kita menjadi orang Kristen yang asal, hidupnya asal. Mau ngatain orang mah kebun binatang keluar. Apa yang terjadi? Dia akan balik ke nomor 1. Ternyata orang yang katanya punya Tuhan yang benar, mulutnya lebih kotor kok dari saya. Saya tidak pernah percaya adanya Tuhan, saya tidak berani menghina orang dengan kata binatang. Ini katanya punya Tuhan. Perhatikan ya Bapak Ibu ya, nomor 3. Sehingga di sana kita nggak lagi berbicara penginjilan nih, hidup yang berbicara nih. Nah mulai mungkin orang nomor 3 mulai menyampaikan kepada kita, apa sih memang benar Tuhannya orang Kristen itu 3? Kok bisa sih Yesus itu Tuhan dan juga manusia? Bagaimana mungkin? Mereka mulai nomor 4 kan, nomor 3 sama nomor 4 itu akhirnya beririsan. Mereka mencari orang Kristen karena mereka tertarik dengan pribadi Yesus. Mereka mulai menyelidiki dan seterusnya. Nah Bapak Ibu kalau lihat dari tangga nomor 1, nomor 2 sampai nomor 16. Semua itu ada sebuah whole picture yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Itu sebabnya untuk kita memuridkan orang gak pernah bisa lepas dari proses dari Allah Roh Kudus. Saya meminjam dari rekan saya
quote, sebuah kutipan dari Pak Bejoli. Penginjilan itu adalah membawa seorang selangkah mendekati Yesus. Bapak Ibu, bukan upah kita kok. Ketika kita itu akhirnya bisa menuai, dia mengatakan aku mau percaya Tuhan Yesus. Bukan upah kita. Itu pekerjaan Allah Roh Kudus. Makanya Alkitab mengajarkan apa? Ada yang menanam, ada yang menyiram. Tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Sehingga jangan kita tepuk dada kita ketika mengatakan dia jadi orang Kristen karena saya, Pak. Karena saya ngajak dia ke gereja. Jangan, Bapak Ibu. Karena di balik orang tersebut mau datang ke rumah Tuhan, dia mengaku Yesus sebagai Tuhan. Itu belakangnya mungkin ada banyak usaha orang Kristen, baik lewat doa, lewat ajakan, lewat perkataan, mengantar dia akhirnya terima Yesus. Sehingga saya mau katakan penginjilan itu tidak dapat menggunakan metode yang pasti. Ibarat Bapak Ibu, kita itu kalau penginjilan seperti bawa toolbox. Bapak Ibu tahu toolbox ya itu, saya kasih gambarnya. Kalau ada kasus-kasus yang kita temui harus menggunakan obeng, ya jangan kita pakai palu, nggak cocok, nggak nyambung. Ada yang harusnya di palu, kita bawanya obeng atau tang, nggak cocok. Dan kalau kita misalnya ketemu dengan kasus-kasus yang membutuhkan obeng ukuran 13, jangan paksa dengan ukuran 16, nggak bisa lah, sekalipun lebih besar. Artinya pada waktu kita menciptakan percakapan, kita perlu tahu bagaimana jalan masuknya. Nah Bapak Ibu, pada waktu saya pernah mengikuti sebuah konten di YouTube, saya belajar penginjilan itu ternyata ada jalan masuknya Bapak Ibu. Jalan masuknya adalah lewat masalah fundamental manusia. Masalah fundamental manusia itu ada 3, yaitu ada dosa, penderitaan, dan kematian. Semua manusia mengalami 3 hal ini. Nah problem dari 3 hal ini dijawab lewat 1 karya, yaitu salib. Bapak Ibu, pada waktu saya belajar beberapa agama, ya, worldview mereka, di dalam menjawab namanya dosa, penderitaan, dan juga kematian. Saya melihat di komparasi antara beberapa agama, kekristenan jauh lebih unggul. Beberapa agama mengajarkan dosa itu berbicara apa? Karena nggak tahu hukum, makanya solusinya dikasih hukum yang banyak. Oh, ada yang mengatakan dosa itu berbicara soal apa? Keinginan, makanya kamu matikan keinginan. Sementara kekristenan menjawab soal dosa, itu adalah karena apa? Natur manusia. Nah berbicara natur ini tidak bisa diubah dari sesuatu dari luar. Harus sesuatu dari dalam, keluar, inside out. Itu kekristenan. Kekristenan menjawab kenapa seseorang mengalami dosa berbeda dengan agama-agama lain. Penderitaan itu muncul dari agama yang lain mengatakan bahwa ya itu sumbernya karena kamu punya keinginan. Jangan punya keinginan. Karena keinginan yang menyeret kamu. Sementara agama yang lain juga mengatakan, wah kamu ini berbuat dosa karena kamu gak lakukan hukum yang ada. Sehingga kamu menderita. Kekristenan mengatakan penderitaan itu muncul sumbernya karena dosa manusia. Nah di dalam menjawab kematian, bagaimana agama-agama lain? Oh ada yang mengatakan bahwa kalau nanti mati kamu akan jadi atau mengalami namanya proses reinkarnasi. Loh, seenak itukah? Jadi kalau hari ini saya melakukan dosa, saya berbuat jahat, saya nanti akan dilahirkan lagi. Memang nanti dilahirkannya jadi apa kita nggak tahu. Ada sebagian yang mengatakan bahwa wah kalau kamu mati ya kamu akan dihukum. Nah cara supaya tidak mengalami hukuman ya nggak ada, kamu harus balik lagi taat sama hukum. Kalau nggak bisa ya mati ya kamu. Muter terus. Ketika kekristenan menjawab tentang kematian, kekristenan justru mengajak untuk memperlihatkan bagaimana Tuhan kita merengkuh kematian dan dia berhasil mengalahkannya.
dan mengajak kita barang siapa yang mengikut Dia tidak akan mengalami kematian. Karena kematian kekal sudah dihadapi oleh Yesus. Bapak Ibu, kalau kita melihat bersama-sama, inilah berita Injil itu. Kita perlu mengandalkan Allah Roh Kudus. Mungkin latihan praktis buat kita itu adalah jangan kita terlebih dahulu langsung sampaikan Injil kalau kita nggak tahu artinya. Makanya supaya kita tahu isinya, ayo saya mengajak untuk Bapak Ibu belajar terus kekristenan. Kita kalau susah cari cuan, kita aja belajar. Belajar gimana sih bikin Tokopedia, kan gitu ya. Saya sebut merek jadinya ya. Bagaimana sih buka lapak online. Tapi kalau kita ingin memberitakan Yesus, kenapa kok kita tidak mau punya satu keinginan yang sama seperti kita mau cari cuan? Nah, saya mengajak kita untuk belajar yang pertama adalah membuka pembicaraan dengan orang yang nggak kita kenal. Itu mungkin menurut saya disiplin yang pertama. Sembari kita belajar terus tentang kekristenan. Dan yang kedua, caranya adalah kita belajar di dalam segala situasi. Coba apa sih kata Alkitab tentang situasi itu? Misalnya apa kata Alkitab tentang pandemi? Apa kata Alkitab tentang penderitaan? Apa kata Alkitab tentang menggunakan waktu? Apa kata Alkitab tentang mencari pasangan hidup? Apa kata Alkitab tentang menggunakan talenta saya? Apa kata Alkitab tentang apapun Bapak Ibu? Tentang nonton film, tentang mengelola kekayaan, mengikuti investasi yang seperti apa. Kita lihat, kita belajar disiplin seperti itu. Dengan cara demikian maka kita belajar untuk bisa mengambil analogi yang bisa pas untuk kita menceritakan atau masuk kepada berita Injil. Yang terakhir, kenapa kita butuh Allah Roh Kudus? Karena penginjilan itu dibutuhkan hikmat supaya kita bisa jadi saksi lewat perkataan dan perbuatan. Saya rindu berita firman Tuhan yang kita sama-sama bahas ini boleh menolong kita makin memahami apa yang Tuhan mau. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Pada saat ini Engkau mengingatkan kepada kami bahwa penginjilan bukan berbicara soal himbauan. Tapi justru perintah Tuhan kepada kami bukan sekedar menginjili, tetapi kami memuridkan orang. Tuhan tolong setiap kami. Kami lemah, kami tidak berdaya, tapi berikan satu hati yang mau belajar. Mau belajar terus. Supaya kami bukan minta orang lain yang menjadi pemberita Injil, tapi Tuhan pakai kesempatan yang ada, pakai kami Tuhan. Engkau tolong setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.